Oke, teman-teman, mari kita mulai dengan berapapun yang ada sekarang. Pertemuan sore hari ini kita ingin bicara tentang bab 1 ya. Bab 1 ini kadang-kadang disepelekan ketika ujian, tidak dibaca ya. Karena dianggap hanya pengantar saja, tetapi dalam penulisan skripsi banyak mahasiswa sebenarnya terhenti di bab 1 ya. Tidak tahu harus menulis apa ya. Maka karena kalian masih pada tahap yang sangat embrional dalam menulis skripsi, maka bab 1 ini penting ya. Penting untuk dikerjakan agar tidak berlama-lama di bab 1 ya. Banyak penulis skripsi itu berhenti di bab 1 ya dan tidak bisa lanjut ke bab selanjutnya. Nah, prinsipnya adalah bab 1 ini memberikan semacam latar yang memadai sehingga kalian bisa jalan dengan bab-bab selanjutnya ya. Maka di satu sisi diharapkan bahwa ada clarity ya, kalian mau nulis apa ya. Pada saat yang bersamaan nanti ketika kalian udah bab 2, 3, 4, 5, kadang-kadang bab 1 harus kita lihat lagi untuk kita koreksi ya. Karena mungkin rencana awalnya tidak sesuai dengan prosesnya ya, dan itu seringkali baik ya. Jadi jangan gembira kalau semuanya sesuai bab 1 ya. Mungkin malah tidak ada kejutan ya, mestinya ada kejutan ya. Bahwa yang sudah kalian siapkan di bab 1 ini, nanti ketika kalian bab 2, 3, 4, 5, justru mengalami perkembangan ya. Oke, sekarang saya minta siapa dulu yang mau omong ya. Jadi passion awal kalian apa? Lalu ditempatkan itu dalam kerangka yang lebih luas, passion dunia akademik tentang tema yang kalian garap, ya. Lalu apakah masih ada ruang kosong, lalu berakhir dengan pertanyaan skripsi kalian apa? Arbi atau Faris mau mulai dulu? Ya, silakan. Ya, siapa yang mau mulai dulu? Faris. Oke, Faris, boleh. Silakan, Faris. Suara kamu tidak kedengaran. Belum kedengaran? Ngomong? Ya, kedengaran sekarang. Sudah. Ya, silakan, Faris. Ya. Judul skripsi saya mengenai teologi migrasi dan sudut pandang feminis dari teolog Gemma Tulus Cruz dan relevansinya pada buruh migran. Saya ambil tema ini. Saya tertarik mengambil tema ini karena sesuai pengalaman saya sendiri dulu di kampung itu. Di kampung saya itu banyak para buruh migran itu pergi bermigrasi tanpa adanya dokumen, dan kepulangannya mereka pun ada yang meninggal, dan dari cerita mereka banyak terjadi ketidakadilan di tempat migrasi mereka. Itu juga saya lihat dalam realitas sekarang, di mana buruh migran itu, berita kemarin yang tahun 2019 di CNN beritakan bahwa ada 85 buruh migran yang pulang dalam keadaan meninggal dunia. Di situ menjadi keprihatinan saya untuk melihat secara lebih mendalam, khususnya dalam refleksi teologis mengenai buruh migran, khususnya terhadap migran-migran perempuan, karena kita tahu bahwa perempuan itu makhluk yang rentan akan ketidakadilan, sehingga saya melihatnya lebih kepada para migran perempuan. Tema ini dilihat secara lebih luas oleh saya itu setelah saya melihat, makanya saya tertarik pada tokoh Gemma Tulus Cruz itu. Secara lebih luas, dia pandangan migrasi Gemma Tulus Cruz itu, dia melihat realitas yang terjadi para migran di Filipina.
bagi dia para migran di Filipina juga banyak mengalami ketidakadilan. Lalu orientasi dari para buruh migran juga lebih pada bidang perawatan kesehatan, pekerjaan rumah tangga, atau lebih buruk lagi itu mereka diperdagangkan ke dalam prostitusi. Nah, ini menjadi fenomena yang lebih luas bagi saya untuk saya bisa melihatnya secara lebih luas dan kaitannya terhadap para buruh migran Filipina. Lalu kemudian dari realitas-realitas itu saya belajar teologi migrasi perempuan yang dibangun oleh Gematul Cruz itu mengenai teologi bertahan hidup yang dia kembangkan. Jadi bagaimana buruh migran itu mempertahankan imannya di tengah ketidakadilan yang terjadi. Yang menekankan tentang martabat dari perempuan sebagai seorang manusia juga yang berasal dari Tuhan. Nah itu di situ Gematul Cruz sedikit mengkritisi mengenai ajaran sosial gereja. Lalu dia melihat bahwa migrasi itu bukanlah sebuah perjalanan biasa atau sekedar liburan, tapi migrasi itu sebagai sebuah perziarahan hidup. Nah, seakan mendalami itu, kemudian dari pemaparan tentang teolog migrasi dari Gematul Cruz ini, saya merelevansikannya ke dalam perjuangan hidup para buruh migran perempuan NTT di tempat migrasinya. Para migran perempuan NTT ini juga sebenarnya sudah masuk dalam feminisasi migran internasional. Karena banyak dari daerah saya itu mereka bukan bermigrasi lokal tapi sudah internasional antar negara. Jadi banyak ketidakadilan juga yang terjadi di sana. Sehingga saya rasa menjadi tertarik untuk melihat realitas hidup dan bagaimana mereka mempertahankan iman mereka di tempat migrasi mereka. Sehingga menjadi pertanyaan-pertanyaan riset saya itu dalam membangun skripsi ini, pertama itu bagaimana teologi migrasi yang dijelaskan oleh Gematul Cruz, kemudian bagaimana realitas para migran perempuan Nusa Tenggara Timur sendiri, lalu melihat bagaimana relevansi teologi migrasi Gematul Cruz terhadap realitas migran perempuan Nusa Tenggara Timur. Begitu Romo. Oke, terima kasih Faris ya. Jadi apa ya, kasus yang di CNN ya, atau kasus yang apa, mungkin kamu punya pengalaman personal langsung ya, bahwa itu terjadi di kampung kamu ya. Ini bisa menjadi awalan ya untuk mengawali, untuk memulai proposal kamu ya. Bisa 1 atau 2 paragraf, mulailah dari situ ya. Kamu menulis dari situ ya. Iya Romo. Lalu setelah itu kamu bisa apa ya? Bagaimana tema tentang migrasi buruh perempuan ini dibicarakan ya di dalam beberapa dokumen gereja. Saya karena kebetulan saya juga membaca beberapa literatur tentang itu ada ya dokumennya. Silakan dicek di Dokpen KBI. Tema-tema tentang migrasi itu diangkat dalam saya kira mungkin 20 tahun terakhir ini ya. Nah, tugas kamu di bab 1 adalah kamu tidak perlu bicara detail ya, tentang dokumen-dokumen itu. Yang perlu kamu lakukan adalah mencoba merangkum ya, diskusinya sekarang ini sampai kemana gitu ya. Apa saja yang sudah dibicarakan, lalu di antara itu lalu kamu mulai memasukkan Gemakrus ya. Yang kamu tadi misalnya menurut dia survival mode-nya itu yang menarik untuk kamu ya. Lalu juga pesiarahan bahwa migrasi itu juga menjadi pesiarahan iman ya. Ini Tasya saya mute ya, biar suaranya tidak kemana-mana. Lalu
Itu ya, jadi Gemakrus kamu tempatkan sebagai sosok yang penting ya. Tapi lagi-lagi karena ini bab pertama, kamu tidak perlu omong terlalu panjang tentang dia. Yang perlu kamu katakan adalah ini adalah seseorang yang mencoba untuk mulai berbicara tentang teologi migrasi. Nah, sebenarnya juga ada ya, nanti kalau kamu membaca tulisannya Peter Van dan beberapa teolog lain, teologi migrasi itu sekitar tahun 2019-2018 dibicarakan juga. Maka tempatkanlah itu ya, dan mengapa dalam arti tentu gagasan Gemakrus itu menarik untuk kamu. Maka kemudian itu akan menghantar kamu pada pertanyaan riset kamu ya. Lalu saya mau mengangkat teologi migrasi berdasarkan pengalaman perempuan buruh migran di wilayah kamu menurut perspektif Gemakrus. Nah, kira-kira itu ya yang lalu tentu pada akhir bab 1 kamu perlu membuat sistematika ya, bagaimana kamu mau membuat plot untuk skripsi kamu ya. Bab 2 mau ngapain, bab 3, bab 4, lalu bab 5 ya. Nah, saya tidak ingin kamu terutama hanya mengulang ya. Bab 2 akan berisi tentang biografi atau apa gitu. Harus bicara lebih detail ya. Misalnya tentang Gemakrus, saya akan bicara tentang gagasannya soal survival dan kemudian teologi yang dia bangun ya. Jadi tidak sekedar judul-judul seperti kerangka itu ya, tapi betul-betul isinya apa. Ya. Oke, gitu Faris yang bisa saya berikan pada kamu. Nanti mungkin tambahan untuk kamu saya tambahkan ketika presentasi lain ya. Oke, sekarang Arbi. Ya, Romo. Silahkan Arbi. Terima kasih, Romo. Yuk. Yuk, Arbi. Selamat sore semuanya. Selamat sore ya. Volumenya bisa kamu besarkan dikit. Oh ya, Romo. Ya. Silakan Arbi. Oke, saya akan membahas mengenai bab 1 saya dengan beberapa poin. Yang pertama itu mengenai, sebelumnya judul skripsi sementara itu kan Allah Orang Asia sebagai sebuah model bermisi menurut Chuang Seng Song. Yeah. Nah, secara pribadi minat yang ada dalam diri saya mengapa saya ingin mengambil tema tersebut. Pertama karena saya adalah seorang SEY, seorang biarawan kongregasi SEY, di mana juga salah satu karyanya yaitu karya misi sedang gencar-gencarnya akhir-akhir ini bagi kongregasi kami. Nah, dari situ juga ada keinginan dari dalam diri saya juga untuk mendalami misi, terlebih menjadi seorang misionaris. Nah, berawal dari situ saya ingin apa yang bisa saya sumbangkan selagi saya bisa membuat skripsi dan juga terhadap kongregasi saya yang sedang gencar-gencarnya bermisi baik di Eropa maupun di Asia. Nah, jadi misi ini saya langsung letakkan dalam konteks Asia dan saya mencoba untuk mencari salah satu tokoh. Saya menemukan tokoh Chuang Seng Song ini, yaitu seorang teolog dari Taiwan. Nah, saya meletakkan keinginan saya ini, passion saya terhadap karya misi ke dalam misi Asia, lebih tepatnya teologi misi yang diberikan oleh Chuang Seng Song. Nah, memang yang saya dapatkan sejauh ini dari sumber-sumber saya baca, misi Chuang Seng Song ini lebih pada dikatakan suatu istilah itu teologi transposisi, di mana Chuang Seng Song memindahkan sederhananya sesuatu dari Barat untuk diterapkan ke dalam Asia. Nah, seperti itu. Nah, dalam hal ini adalah cara bermisinya atau metode bermisinya itu seperti apa sih? Nah, yang saya temukan adalah dengan cara salah satunya dengan menggunakan teologi cerita atau teologi narasi yang ada di daerah Asia, khususnya dalam konteksnya adalah di orang-orang Cina. Nah, salah satu yang saya kutip dari buku sumber sebutlah nama kami itu adalah
dari teologi cerita ini, Chuang Seng Song salah satunya mengangkat soal masalah nama juga. Ini cuma hanya salah satu masalah nama, di mana nama-nama asli mereka itu pada saat misionaris Barat datang, ketika ada pembaptisan, ketika ada pewartaan, itu mereka harus mengganti nama mereka. Sedangkan dalam konteks di Cina atau umat Tionghoa itu mereka sangat menghargai nama-nama, misalkan nama keluarga, nama marga, yang mereka yakini itu memiliki sesuatu yang akan memberi berkah bagi keluarga mereka. Tapi kok mengapa harus diganti dengan ya nama-nama Barat, nama ya mungkin santo-santo Barat, nama-nama yang merubah identitas mereka dari awalnya adalah bukan Katolik, ketika dia masuk atau Kristiani mereka dibaptis dengan nama-nama Barat. Itu salah satu saja, salah satu. Lalu juga yang dikritisi Chuang Seng Song terhadap teologi Barat yang ingin dirubah adalah masalah ya bisa dikatakan kristologinya juga, atau teologinya yang terlalu kaku dikatakan, karena teologinya itu lebih ke akademis, teologi yang konseptualis, sehingga yang diharapkan adalah teologi yang harus diterapkan di kawasan Asia adalah teologi yang saat ini ya bukan melulu mengandalkan pemikiran atau otak, tapi teologi yang berawal atau tumbuh dari dalam hati, yaitu dengan melakukan pendekatan, melakukan pemahaman-pemahaman kontekstual yang nyata, real, yang ada di dalam kawasan Asia sendiri. Nah, di sini memang saya masih ada sedikit kebingungan mengenai apa hal yang harus saya isi, apa sesuatu hal kosong yang harus saya isi, saya masih mendapatkan bingung, karena yang saya dapatkan adalah teologi narasi dan juga teologi transposisi yang sebagai cara bermisinya, dan itu ya kalau menurut sumber yang saya dapat belum banyak juga yang membahas tentang hal itu. Tapi memang itu masih terkesan umum, Romo, mengenai teologi narasi dan teologi transposisi. Nah, lalu dari situ saya mencoba untuk membuat pertanyaan riset yang kira-kira, atau pertanyaan yang kira-kira akan menjawab masalah-masalah dan juga bisa saya masukkan dalam skripsi saya. Yang pertama itu tentu yang muncul adalah mengapa kok Chuang Seng Song itu menganggap model bermisi Barat itu kurang tepat diterapkan di Asia. Nah, lalu bagaimana cara kita menempatkan model bermisi yang sudah ada itu ke dalam bangsa Asia yang sesuai konteksnya. Lalu yang ketiga adalah Allah yang seperti apa yang harus dipahami oleh orang Asia, karena judul sementara saya itu kan Allah bagi orang Asia. Nah, jadi saya ingin menjawab Allah yang seperti apa sih yang sebenarnya yang harus dikenalkan ke orang Asia. Lalu yang terakhir adalah karena Chuang Seng Song itu adalah teolog Kristen dan saya atau kita adalah Katolik, jadi sumbangan bagi teologi Katolik sendiri, apakah dari teolog Kristen ini bisa membantu juga, atau mungkin ya pemahamannya selaras dengan ajaran teologi Katolik seperti itu. Oke, terima kasih Arbi ya. Bagian pertama dari sharingnya Arbi nanti itu masuk bab 4 ya, Arbi ya. Nah, ini Arbi sudah maju sekali ya, bab 1 udah nulis bab 4 ya. Tapi menarik ya, saya kira dari pemaparan Arbi, sebenarnya Arbi mau ini ya, mau mengajak pembaca mulai bahwa ini ya, ada usaha ya, misi ke Asia yang pelakunya adalah juga orang Asia. Nah, lalu beberapa literatur yang ada, kita menempatkannya dalam konteks yang lebih luas ya, adalah cara bermisi Barat ke Asia. Dan itu punya beberapa persoalan ya, yang mungkin nanti salah satu yang membahas adalah Chuang Seng Song ya. Dan kemudian dia menawarkan suatu cara bermisi Asia yang mengindahkan konteks Asia. Nah, lalu yang Arbi lakukan sebenarnya mencoba membedah ya gagasan teologi misinya Chuang Seng Song, sehingga Allah yang kita
wartakan ke Asia itu betul-betul menyentuh hati yang paling dalam dari orang Asia ya. Nah, saya kira pencarian Arbi ini bisa ditempatkan juga dalam mungkin nanti kamu bisa lihat ya beberapa dokumen terakhir soal evangelisasi ya di Asia, apa ya diskusinya seperti apa ya untuk secara cepat ya membantu pembaca untuk lalu tempat skripsi saya itu di mana sih dari antara rimbunan literatur itu ya. Nah itu sebenarnya mencari ruang kosong itu ya Ardi ya. Karena kan misalnya nanti sebenarnya kan sudah dimulai juga ya Matteo Ricci, De Nobili, dan sampai misionaris-misionaris sekarang ini ya bahwa mencari nama-nama itu juga tidak gampang gitu ya. Misalnya di kalangan Chinese ya, Matteo Ricci ya, untuk menyebut nama Tuhan itu sebagai langit ya, Tuhan langit itu kan masuk di dalam hati orang Chinese, tapi untuk Kristiani tidak masuk ya. Mungkin yang bisa saya katakan adalah tanah Asia itu bergejolak ya ketika Injil itu masuk. Nah, saya kira justru pada bagian itu ya Ardi mengolah dinamika Asia ya. Nah, itu saya kira akan menarik ya dan saya kira sebagai salah satu usaha ya bahwa teologi kita itu semakin ekumenis ya Gereja Katolik dengerin juga teolog-teolog Kristen ya. Enggak cuma teolog Katolik aja. Saya kira ini sesuatu yang menurut saya salah satu usaha ya teologi ekumenis ya dalam ranah akademik. Sehingga nanti kita tidak hanya literaturnya itu kalau Katolik semua ya. Atau mungkin di FTB mungkin salah satu kekurangannya adalah kamu mungkin tidak terlalu dieksplorasi ya dengan teolog-teolog yang dari agama lain ya. Karena menjadi teologi kepausan itu ya. Nah, itu. Saya kira itu Arbi ya. Jadi saya kira kamu tracknya menurut saya udah benar ya. Lalu nanti tinggal diartikulasikan, ditata lagi ya. Saya mau mulai dari mana gitu ya. Tapi saya kira udah mencukupi dan beberapa hal yang kamu bicarakan di depan justru nanti akan mungkin masuk bab 3 atau bab 4 dari skripsi kamu. Untuk bab pertama lebih mau membuka ruang bagi Chuan Shek-song untuk masuk karena dia adalah orang yang punya pengetahuan yang dia berkeliling ke negara-negara Asia. Jadi dia bukan orang yang sama sekali berjarak dari realitas Asia. Dan bahkan dia mendapatkan respect ya pemikiran-pemikirannya ya. Teolog Asia yang tidak kenal Chuan Shek-song itu belum belajar teologi. Nah, mungkin justru kalian ya yang malah belum banyak belajar teolog-teolog Asia. Gitu Arbi yang bisa saya sampaikan ya. Ya, terima kasih Romo. Ya, Tasya Shimomura. Yuk, lanjut. Silahkan Tasya di unmute dulu ya. Soundnya. Ya. Oke, silahkan. Saya sekarang justru bingung mau ngapain Romo. Karena udah sampai bab 5. Enggak apa-apa. Jadi setelah sampai bab 5, kadang-kadang yang harus kita lakukan adalah mengoreksi, merevisi lagi bab 1 ya. Karena menurut saya banyak bab 1 di pendikat itu ditulis agak salah ya. Sangat teoritis, padahal mestinya tidak harus selalu teoritis ya. Tidak harus mulai dari pendidikan agama Katolik adalah dan seterusnya gitu. Tapi selalu mulai dari passion awal Shimomura apa dan bagaimana itu ditempatkan dalam konteks yang lebih akademik ya. Nah, mulai aja dari situ Shimomura. Terus yang kemarin kan saya sudah mengirimkan minggu lalu. Ya, sekarang kamu ceritakan kan teman-teman kamu belum baca. Jadi skripsi saya itu kan berjudul tentang pengembangan media pembelajaran video kartun
untuk anak kelas 3 SD. Nah, materi yang dibahas dalam skripsi saya itu tentang sakramen baptis. Saya ngambil materi sakramen baptis karena materi sakramen baptis itu kan umum dan lumayan sulit untuk dipahami oleh anak-anak. Jadi harapan saya dengan membuat materi sakramen baptis bukan hanya digunakan untuk kelas 3, tapi juga ketika saya posting di YouTube bisa juga dipakai untuk anak-anak yang mau pembelajaran sakramen komuni. Biasanya kan membahas kembali sakramen baptis. Yeah. Sampai situ aja, Rom. Oke, Tasya Shimamura ya. Jadi kita tempatkan ini ya, bahwa sakramen inisiasi dalam Gereja Katolik itu punya tempat penting ya. Karena ini kan pintu masuk untuk sakramen-sakramen lainnya ya. Itu bisa menjadi landasan tambahan ya, kalau mungkin itu belum ada dalam tulisan kamu ya. Lalu salah satu tema yang sangat basic dari sakramen inisiasi ya baptis. Karena baptis membuka untuk Ekaristi dan Krisma ya. Nah, kemudian karena judul skripsinya Shimamura ini panjang ya, kamu perlu menemukan mana yang akan mendapatkan porsi lebih utama di dalam skripsi kamu. Ya. Apakah media pembelajaran audio, visual, kartun itu? Ya. Berarti kalau itu nanti kamu tidak harus bicara terlalu banyak soal media pembelajaran ya, karena itu sudah banyak orang membicarakan, banyak orang udah tahu, maka kamu agak lebih cepat aja di situ ya. Lalu kamu justru harus lebih banyak omong yang lebih khusus, yaitu audiovisual dengan kartun. Karena dengan itulah nanti skripsi kamu akan dinilai ya pertama-tama ya. Apakah sudah kartun ya, animasi maksud saya ya. Animasinya udah ada belum ya? Kalau sudah, lalu secara audiovisual sudah masuk belum ya? Maka nanti silahkan dilihat itu ya. Sekurang-kurangnya Mora karena udah selesai nulis sampai bab 5 ya, kamu harus bisa lebih artikulatif ya ketika ditanya mana yang menjadi fokus dari skripsi kamu ya. Jangan bilang nanti semuanya seimbang ya. Nanti itu menyulitkan kamu ya, karena kamu berarti harus memberikan porsi yang sangat seimbang untuk setiap judul skripsi kamu ya. Lalu yang seperti sudah saya sampaikan juga, lalu anak kelas 3 ini artinya apa ya? Jadi tidak sekedar anak kelas 3, karena anak kelas 3 tahun 80, tahun 90, 2000, 2020 beda ya, beda generasi. Maka saya mengusulkan kepada Shimamura, anak-anak ini masuk generasi alfa ya, generasi yang paling akhir yang kita punya. Dan belum banyak orang yang omong tentang itu. Mungkin juga dosen-dosen kamu juga sama ya, belum banyak nulis tentang itu. Mungkin literaturnya juga masih buku-buku lama yang nggak cocok ya untuk kita kenakan pada generasi. Maka nanti kamu di tiap-tiap bagian itu perlu menunjukkan ya, mengapa saya perlu mengangkat secara lebih detail ya, agar nanti tidak jatuh pada salah membaca generasi. Oke, itu Shimamura yang bisa saya berikan. Ya. Sekarang Yohana Putri, waktu kita masih 10 menit. Ya. Jadi jangan merasa terancam Yohana, kamu punya hak untuk menghabiskan semuanya. Yuk, Yohana. Ya, selamat sore semuanya. Selamat sore. Udah mandi toh? Ya, Mak. Yuk. Maaf, saya terlambat. Ya, yuk. Pertama-tama ini judul saya. Judul saya adalah Perempuan dalam Amoris Laetitia berdasarkan perspektif Paus Fransiskus. Tulisan saya ini dimulai dengan ketika saya mengetahui bahwa Paus Fransiskus pernah berkata bahwa
feminisme akhirnya berakhir sebagai seksisme dalam rok. Pertanyaan ini membuat Paus Fransiskus tampak seperti menolak keberadaan feminis dalam gereja Katolik. Feminisme ini diketahui melakukan pergerakan ke dalam gereja Katolik, terutama melakukan pendekatan dengan teologinya. Feminisme ini secara keseluruhan bergerak untuk menyetarakan pandangan mengenai laki-laki dan perempuan agar keduanya mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Tadi di awal kita mengetahui bahwa Paus Fransiskus ini tidak senang dengan keberadaan feminisme. Tapi ternyata beliau memiliki keprihatinan khusus mengenai perempuan. Khususnya itu kita bisa lihat dalam khotbah-khotbah beliau maupun dalam dokumen-dokumennya beliau yang sering membahas mengenai figur Bunda Maria dalam dokumen-dokumennya. Maka dari itu saya berusaha menggali pandangan Paus Fransiskus mengenai perempuan yang sebenarnya melalui dokumen Amoris Laetitia ini, karena kenyataan bahwa ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan ini berakar dari dalam keluarga. Gitu. Itu isi bab 1 saya. Terima kasih. Oke, jadi Yohana mulai dengan penilaian awal ya, mungkin para teolog perempuan Katolik ya terhadap Paus Fransiskus ya. Bahwa Paus ini ya mungkin dia agak lebih maju tapi tidak sangat maju dalam memandang teologi feminisme ya. Nah, itu tidak apa-apa ya sebagai awalan ya. Lalu sebenarnya yang Yohana lakukan adalah apa benar sih Paus Fransiskus itu pandangannya tentang teologi perempuan ya biasa-biasa banget ya, tidak terlalu revolusioner. Ya. Nah, maka kamu sebenarnya justru mau membalik ya anggapan itu ya. Misalnya salah satu yang diungkapkan oleh Paus Fransiskus terhadap gerakan feminisme adalah mungkin banyak orang mengatakan bahwa feminisme itu kebablasan ya, teolog feminis itu kebablasan. Justru Paus Fransiskus dalam sebuah pernyataannya mengatakan ya, meskipun orang mengatakan begitu, saya merasa bahwa feminisme lahir dari gerak Roh Kudus. Nah, itu statement yang kuat sekali ya dari Paus Fransiskus. Nah, lalu kamu nanti bisa ini ya, Amoris Laetitia akan menjadi dokumen utamanya Yohana. Lalu dokumen-dokumen Paus Fransiskus yang lain itu akan menjadi supporting dokumen ya. Jadi tema-tema yang mungkin agak dibaca selintas di Amoris Laetitia, nanti Yohana perlu lihat di dokumen lain ya. Apakah Paus Fransiskus bicara lebih panjang, lebih mendalam tentang tema itu di dokumen-dokumen lain. Maka tanpa nanti yang penting adalah nanti soal proporsionalitas ya Yohana ya. Jadi kalau memang mau menjadikan Amoris Laetitia sebagai dokumen utama, porsinya harus lebih banyak ya. Jadi kalau nasi goreng Magelangan ya, itu nasi dengan bakminya harus 50-50 ya. Karena nanti kalau tidak 50-50 nggak jadi nasi goreng Magelangan ya. Itu nasi goreng bakmi atau bakmi yang ada nasinya ya. Nggak bisa dikatakan. Maka saya kira itu ya, Yohana nanti bisa, karena kemungkinan di dokumen Amoris Laetitia, Paus Fransiskus tidak mengelaborasi semuanya secara sangat detail. Maka perlu dicari dalam dokumen-dokumen yang lain. Termasuk yang tadi saya katakan itu ya. Bahwa Paus Fransiskus positif sekali ya. Para feminis Katolik ini lahir dari Roh Kudus, tidak dari yang lain. Ya. Dan statementnya yang lain bahwa memang teologi feminis itu masih perlu dikembangkan ya. Maka dia membuka ruang untuk itu. Ya. Nah, lalu itu tadi ya, misalnya salah satunya adalah dia mengoreksi ya pandangan tentang Maria yang mungkin agak tidak liberatif ya. Maka ketika misalnya
bicara tentang influencer pengharapan, ya Paus Fransiskus menunjuk Maria, ya. Tidak menunjuk tokoh-tokoh laki-laki yang lain di dalam kitab suci. Nah, hal-hal itu saya kira perlu nanti Yohana baca ya dengan ada banyak suara tentang Paus Fransiskus ya. Nah, Yohana perlu menemukan suara yang sebetul-betulnya ya. Nah, tidak semua gagasan tokoh itu harus kita ikuti semua ya. Meskipun nama mereka terkenal, suaranya keras ya, kita pada akhirnya harus memilih ya suara-suara mana yang menurut Yohana itu pantas kita dengarkan, lalu kita cek ya kebenarannya. Ya. Nah, saya kira tugasnya Yohana adalah salah satunya itu yang mengecek ya apakah judgement, tuduhan, penilaian dari mereka yang mengkritik Paus Fransiskus itu make sense atau mungkin agak kurang baca aja ya. Maka Yohana yang membaca Amoris Laetitia bisa melengkapi. Oke, itu tanggapan saya untuk keempat dari kalian. Kita masih punya waktu 2 menit 55 detik. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada, silakan diajukan. Ya, Faris, mau tanya? Arfi, Tasya, Yohana? Baik, Romo. Oke, dari saya. Silakan, Faris. Suara kamu tidak terdengar sekarang. Ya, dari penjelasan yang masukan dari Romo tadi, dalam kerangka saya itu saya tempatkan di Matthew Cruz yang mengenai teologi berat itu pada bab 3. Oke. Lalu pada bab itu saya lebih banyak melihat tentang konteks atau situasi para migran perempuan ya. Begitu, Romo. Oke. Ya, saya kira bab 2 kamu akan bicara konteks ya. Karena ini penting ya, Faris, agar kita tidak hanya ya menerapkan teorinya Gemma Cruz untuk konteks Indonesia. Karena konteks Indonesia itu tetap punya kekhususan ya. Maka sebenarnya kamu mengawali refleksi dengan Gemma Cruz dan diharapkan kamu melanjutkan ya berdasarkan pengetahuan kamu tentang para perempuan migran di tempat, di lokalitas kamu ya. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Oke teman-teman, karena keterbatasan waktu, kita akan ketemu lagi minggu depan dan saya pengen kalian mulai dengan omong bab 2 ya. Bab 1 jangan dilihat lagi ya. Kita lanjut dulu bab 2 ya. Apa yang sudah ada dalam benak kamu, apapun yang sudah ada, itulah yang akan kita sharingkan ya. Oke, terima kasih atas pertemuannya. Lalu hal-hal lain bisa kalian konsultasikan secara pribadi pada saya ya. Meskipun ini hari-hari Zoom ini membuat saya sibuk banget ya. Nggak tidur ya untuk nyiapin kelas. Oke teman-teman, happy